Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita materinya adalah regression estimator. Nah, sebelumnya itu adalah rasio estimator. Rasio estimator itu adalah termasuk punya ya bentuk yang mirip dengan regression estimator. Nah, kita bahas ya. Oke, seperti hanya rasio estimator, linear regression estimator juga menggunakan auxiliary information. IPS juga ya. Nah, ini pakai auxiliary information. Tujuannya juga untuk meningkatkan presisi. Kemudian telah diketahui bahwa rasio estimator merupakan estimator yang lebih tinggi presisinya untuk mengestimasi rata-rata populasi bila regresinya berbentuk linear dan melalui titik pusat atau origin. Rasio itu sebenarnya juga bagian dari regression estimator yang punya kekhususan dia ya berbentuk linear dan melalui origin. Nah, yang kalau tidak melalui origin, nah itu baru kemudian tidak bisa diterapkan rasio estimator. Ya. Origin itu seperti melalui titik pusat ini ya. Ini adalah origin. Nah, kalau dia tidak melalui origin, maka dia rasio estimator tidak bisa diterapkan. Nah, kemudian bila regresi linear tetapi tidak melalui titik pusat, maka tidak menggunakan rasio estimator. Jadi yang kita gunakan adalah estimator regresi. Ini ya. Kita mulai dari generalized estimator atau estimator yang sifatnya umum. Bentuk estimator yang sifatnya umum. Ini bisa menyangkut rasio estimator, bisa regression estimator, different estimator dan sebagainya. Nah, ini bentuk umum. Di Y bar G, ya generalized itu adalah Y bar rata-rata sampel ditambah dengan suatu C ini bisa konstanta, bisa juga berupa nilai yang diduga, ya bisa fix, bisa random ini. Kemudian ini adalah X bar populasi dikurangi dengan X bar sampel. Nah, ini bentuk umum. Nah, ini bisa kemana-mana nanti, ya. Nah, dengan C merupakan sesuatu yang belum ditetapkan, ya, bisa konstan atau variabel. Konstan itu tetap, variabel itu sifatnya dia berubah, ya, berubah. Ya. Nah, kemudian jika C sama dengan 0, ini kalau C-nya sama dengan 0, ya, maka Y bar G akan sama dengan Y bar. Dan ini seperti SRS, ya, rata-rata sederhana. Kalau ini 0, gitu ya. Nah, kalau kemudian C itu sama dengan K atau suatu konstanta dan tidak tergantung kepada sampel, itu suatu konstanta, tetap dia, ya, itu konstan, maka bentuk ini itu menjadi different estimator. Jadi different estimator. Jadi kita bahas dulu different estimator. Kemudian ini kalau ini konstan. Nah, kalau kemudian jika C itu suatu beta, beta itu konstanta, ya, itu juga disebut sebagai koefisien regresi populasi, tapi ini diduga berarti. Ini adalah diduga dari suatu data sampel. Bisa diduga dengan model regresi. Maka bentuk dari ini itu menjadi Y bar plus beta. Nah, beta ini adalah nanti akan menjadi regression estimator. Materi utama hari ini di sini. Nah, kemudian kalau C sama dengan B adalah suatu random variable untuk estimator beta, maka ini juga regression estimator ya. Maksudnya ini regression estimator. Nah, maksudnya ini kalau ini tuh diduga, ini B itu diduga, kalau ini ditetapkan, tetapi maksudnya adalah hampir sama dengan konstanta, tapi cenderung ini itu suatu parameter populasi. Ya. Maksudnya B ini menduga beta ini gitu. Nah, kalau ini kita punya nilainya, yaitu juga disebut regression estimator, tapi kalau tidak punya nilainya, itu diduga dengan B. Nah, hampir mustahil ya kita punya seperti ini. Kita punya beta regresi yang diketahui itu hampir mustahil gitu. Jadi yang banyak adalah nanti kita duga beta ini dengan B. Nah, kalau ini itu tetap itu ya mirip atau mungkin dikatakan sama dengan different estimator. Ya. Tetapi kalau diduga, yang ini diduga dengan B itu regression estimator. Tapi nggak apa-apa lah kita terima saja seolah-olah bahwa koefisien regresi beta ini
itu diketahui. Ya. Kemudian kalau C-nya itu sama dengan suatu rasio, suatu rasio di mana Y bar dibagi X bar, maka bentuk generalized estimator itu menjadi rasio estimator yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ini ya, ini rasio estimator. Yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Oke. Karena ini kalau dimasukkan Y bar per X bar, ya kan, itu kan akan menjadi apa namanya, R kali X bar. Ya. Kalau dimasukkan ini Y bar per X bar itu adalah rasio estimator. Ya. Ini sudah dibahas. Ya. Jadi kita akan bahas 1, 2. Nah, 2. Baik, kita lanjutkan. Ini masih generalized estimator atau estimator bersifat umum. Y bar itu adalah yang Y bar ini maksudnya yang ini slide-nya kok lambat ya. Y bar ini adalah ini yang dimaksudnya data rata-rata sampel ya. Biasa saja ini ya, ini rata-rata sampel ya. Nah, kemudian jika Y bar ini dilakukan dengan PPS misalnya, maka kita hanya mengganti Y bar ini dengan kalau bentuknya sederhana, Y bar tadi menjadi ini. Kalau Y bar-nya dari BPS akan menjadi ini. Ya. Baik. Nah, kemudian X bar ya, atau variabel pendukung. Ya, kalau pakai SRS itu menjadi ini. Ya. Kemudian kalau pakai BPS itu menjadi ini. Ya, BPS. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelum kuliah ya. BPS ada probability ya, proportional to size ya. Nah, jadi generalized estimator itu juga bisa Y bar-nya atau X bar-nya kecil ya, itu bisa dari reduksi sederhana atau dengan misalnya dengan BPS juga bisa diterapkan. Tinggal mengganti Y bar X bar-nya dengan kalau pakai SRS ya yang sederhana itu atau pakai BPS dengan melibatkan Z ya, Z yang tidak sama dengan X gitu ya, Z itu variabel pendukung lain yang digunakan sebagai dasar atau size penarikan sampel secara BPS. Jadi antara Z dan X ini adalah sama-sama variabel pendukung. Z ini digunakan untuk size dalam hal penarikan sampel. Kalau X ini memang variabel pendukung yang tidak digunakan sebagai size, gitu ya. Jadi generalized estimator. Ini sifatnya umum. Kemudian variance, ya. Varian untuk generalized estimator ya, itu diformulakan umum ini ya. Ini formula umumnya. Ya, ini formula umumnya. Ya. Nah, kalau kemudian C-nya tadi 0 tadi ya, kalau C-nya 0 tadi kan jadi SRS ya. Nah, jadi sederhana gitu ya. Jadi varian generalized itu sama dengan varian Y bar saja kalau C-nya 0. Nah, kalau C-nya sama dengan suatu konstanta tadi itu akan menjadi different estimator. Kalau menjadi beta itu menjadi apa? Menjadi regression estimator. Ya, kalau suatu rasio, penduga rasio, ya, kemarin barusan yang lalu, kalau ini rasio, maka akan jadi varian rasio, gitu ya. Nah, ini varian Y bar, ya biasa saja ini. Kemudian varian X bar, varian samplingnya berarti ya, ini kovariannya, ya, kovariannya. Ini rumus varian Y bar, ya, kalau pakai BPS, ya, ini kalau pakai SRS, ya, ini. Oke, Y bar, dan ini adalah kovariannya. Ya, nah, di slide kalian sudah ada juga ya. Nah, kemudian kita ke yang bentuk berapa nih? Bentuk pertama berarti ya. Kalau bentuk 2 ya, bentuk pertama tadi kalau dia adalah sederhana. Kemudian kalau ini different estimator. Kalau C-nya itu adalah suatu konstanta. Nah, misalkan Y dan X merupakan karakteristik yang saling berkorelasi. Dari satu gugus sampel yang berukuran N, kemudian ditarik secara SLS, maka akan diperoleh RDS estimator Y bar dan X bar ya bagi Y bar dan X bar populasi. Different estimator itu didefinisikan sebagai generalized estimator di mana C-nya itu sama dengan K, gitu ya. K adalah suatu konstanta yang ditentukan, artinya tidak diduga
juga ditentukan. Jadi K 2, 3 dan sebagainya. Ya. Nah, variannya itu tadi tinggal mengganti C-nya jadi K. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Different estimator juga dapat digunakan untuk melihat perbedaan nilai suatu karakteristik yang sama dari waktu ke waktu. Kalau tadi itu Y dan X itu different itu ya selisihnya ya. Selisih antara penduga Y dan penduga X. Ini juga bisa variabelnya sama, tapi beda waktu. Jadi selisih dari dua variabel, tapi beda waktu. Yang Y1 itu adalah pada periode T1, Y2 adalah periode T2. Maka differentnya itu atau perbedaannya itu adalah selisihnya. Ya, kalau yang tadi, yang sebelum yang setelah sebelumnya, berarti adalah itu adalah sama dengan Y bar dikurangi X bar. Nah, ini differentnya. Oke. Ya. Ini. Jadi kalau suatu konstanta, maka itu konstantanya misalnya 1, ini kan berarti Y nanti Y bar dikurangi X bar. Ada different estimator. Nah, ini kalau selisih dua waktu, itu menjadi D-nya adalah ini ya, selisih antara penduganya pada periode kedua dan T1, kemudian ini variannya. Jadi karena ada dua, maka kita ganti K-nya itu menjadi 2. Jadi 2. Oke. Oke. Kemudian ya 2 ini muncul ya sebab otomatis kalau kita gunakan pola kuadrat ya. Ini kalau di varian D ini D-nya ini dimasukkan di sini kan, itu kan jadi varian di ini ya, kemudian 2 kovarian ini dan plus varian ini kan gitu. Ini dimasukkan ke sini saja. Jadi otomatis 2 ini akan muncul. Jadi seolah-olah K-nya itu sama dengan 2. Nah, kemudian jika penarikan sampel pada dua proses tersebut dilakukan secara independen ya, nah, tidak ada kaitan antara itu, berarti ini kovarian yang 0, maka varian differentnya itu hanya berupa jumlah ya, V1 ditambah V2 cap. Itu different estimator. Nah, dari rumus di atas dapat dipahami bahwa varian dari different estimator itu tergantung korelasi antara Y cap 1 dan Y cap 2. Nah, tergantung dari kovarian tadi ya. Kovarian tadi ya. Jadi varian different estimator itu adalah varian tadi Y cap 1 dikurangi 2 kovarian dari Y cap 1 ya, Y cap 2 plus varian dari Y cap 2. Gitu ya. Ini kovarian ini adalah kovarian ya. Y cap 1, Y cap 2 itu apa? Korelasi ya, korelasi Y cap 1, Y cap 2. Nah, kemudian ini kalikan dengan apa? Varian akar varian ya, atau apa? Akar varian dari Y cap 1 dan varian Y cap 2. Nah, ini berarti nilai dari variannya ini tergantung ya, pada korelasinya. Kalau korelasinya 0, ya, korelasi antara Y cap 1 dan Y cap 2 ini 0, maka jadi variannya jadi besar kan? Karena kan tidak ada pengurangnya. Ya, tidak ada pengurangnya. Jadi hanya varian Y cap 1, varian Y cap 2. Kalau positif, ya lebih dari 0, maka ada pengurangnya. Dikit-dikit tapi ada pengurangnya. Apalagi kalau korelasinya 1 misalnya. Di sini nanti mengganti korelasinya 1, maka variannya akan mengecil paling kecil. Kalau varian korelasinya negatif, ya variannya jadi tambah besar. Ya. Perbedaannya jadi tambah besar. Jadi varian akan kecil jika korelasinya antara keduanya besar dan positif, apalagi mendekati 1. Ya, jadi akan. Maka korelasi sangat penting di situ. Ya. Baik. Nah, kemudian dalam praktiknya, selain kita ingin melakukan estimasi perbedaan nilai karakteristik, seringkali kita juga ingin memperkirakan rata-rata dari nilai karakteristik dari keduanya. Ya, kalau tadi hanya selisih saja, sekarang dibuat rata-ratanya. Ya, dibuat rata-ratanya. Ya, berduga rata-ratanya dari kedua penduga di luar waktu yang berbeda kan gitu. Jadi
rata, kemudian variannya jadi seperti ini. Ya, masukkan saja di sini ya. Varian itu akan menjadi seperempat dan seterusnya. Ini juga agak mirip dengan tadi, bedanya ya. Kalau ini kan plus ya. Kalau tadi kan selisih ya. Kalau rata-rata ya di plus ya. Jadi different estimator juga bisa berupa rata-rata dari dua periode atau dari dua variabel yang berbeda juga bisa. Nah, ini menjadi positif. Nah, ini kalau korelasinya korelasinya positif, maka semakin apa? Variasinya akan semakin besar. Ya kan? Variasinya akan semakin besar kalau korelasinya positif. Kalau korelasinya nol, itu malah justru akan kecil. Apalagi kalau korelasinya negatif antara keduanya. Ya, kalau ini korelasinya negatif, malah variannya akan justru kecil. Ya, rata-rata masalahnya. Jadi kalau rata-rata antara satu bidang kanan, satu bidang kiri itu akan justru akan rata-ratanya akan mengecil. Jadi kalau sama-sama di arah itu justru malah variannya jadi besar. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, ini memang materinya banyak, jadi lanjut saja. Untuk latihan soal dikerjakan di rumah saja. Mana di rumah ya? Iya ya di rumah. Ya nanti setelah sesi saja. Kemudian regression estimator. Ya, estimator yang kedua berarti ya kalau apa? K-nya ini berupa konstanta regresi. Ya. Baik itu dari populasi maupun dari parameter. Kalau dari populasi berarti tidak diduga, tapi kalau dari suatu data sampel maka itu diduga ini beta. Ya. Nah, gitu. Ya. Caranya bagaimana? Cara untuk mendapatkan K diperoleh dari cara menemukan varian yang bisa diperoleh dengan mendiferensiasikan varian Y per D. Kita cari varian Y per D, kemudian diturunkan terhadap 0, ya, diturunkan terhadap beta, ya, atau K terhadap K, kemudian sama dengan 0, maka nanti akan diperoleh nilai K-nya itu, ya, kovarian dibagi dengan varian. Ini agak mirip dengan korelasi. Kalau korelasi, ya, ini kovarian, ya, dibagi dengan apa? Dengan akar varian X dan akar varian Y. Jadi mirip dengan korelasi ya beta itu, tapi tidak sama. Ini kan kovarian dibagi dengan varian. Nah, kalau korelasi itu kovarian dibagi dengan akar varian, tapi keduanya. Nah, jelaslah bahwa K sama dengan beta adalah merupakan koefisien regresi linear sederhana Y dan dalam X. Ya, kalian sudah dapat materi regresi atau belum? Belum kayaknya ya. Dengan demikian, estimator dengan nilai optimum dari K itu diperoleh. Ini tadi beta diperoleh dengan cara meminimumkan varian, dengan cara turunkan terhadap beta, diturunannya sama dengan 0, sudah dicari penyelesaiannya, ya, penyelesaian didapatkan ini. Nah, ini disebut sebagai regression estimator. Nah, kalau betanya ini tidak diketahui, ya, nah ini kan masih populasi ya, varian ini varian besar ini. Kalau tidak diketahui maka akan menjadi ya menjadi penduga di sini. Jadi pakai data sampel. Kalau tadi varian sampling, yang namanya varian sampling itu adalah seluruh all possible sample ya. Ini kan varian sampling. Itu all possible sample artinya memang diketahui semua gitu. Seluruh gugus sampel nggak mungkin. Ya. Maka ini hampir mustahil diperoleh gitu ya, hampir mustahil didapatkan karena kita harus punya seluruh gugus sampel. Ya. Sehingga kemudian pakai penduga. Nah ini ya, pada umumnya ini tidak diketahui, maka harus diduga. Nah penduganya ini tadi kovarian ya, ini jadi S kecil dibagi dengan varian X, jadi SX kuadrat. Ini dari data sampel. Nah kalau seperti ini kan jadi mudah gitu ya. Ini sebenarnya ada 1/n-1 di bawah, ya itu juga di bawah ada 1/n-1 yang saling dicoret ya. Kalau kovarian varian itu ada pembaginya yang saling sama kemudian dicoret. Ini adalah kalau nanti kalian dapatkan materi regresi ini adalah penduga regresi. B ya, beta. Nah, itu pun beta 1, hanya satu Y, 1Y dan 1X. Kalau betanya lebih dari 1, maka pakai matriks ya, pakai matriks.
Kemudian unbiased varian sampling varian, ini polanya juga sama tadi, polanya sama, hanya mengganti C itu dengan B gitu aja ya, mengganti C itu dengan B gitu ya. Oke, ini variannya, penjelasannya mudah ya. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ya, dan ini ganti dengan ini, ya, akan didapatkan bahwa varian dari regression estimator itu kelihatannya jadi lebih mudah, lebih sederhana. Ada komponen 1-F, N per N di sini, ya, di sini ternyata adalah S kuadrat Y dan Rho. Jadi dalam pengerjaannya, ya, kita juga ada ya dalam bentuk tabel gitu ya, dibuat tabel pembantu, ini jadi kelihatan mudah gitu ya. Ini varian Y kan gitu, ini korelasi Y dan X gitu ya, 1-F per N SY kuadrat 1-N Rho kuadrat. Ini varian regression estimator. Sebenarnya bermula dari hal yang pokok yang sama semua di sini ya. Hanya saja kan kemudian diganti ya. Kalau regression estimator itu seperti ini beta gitu ya. Nah, variannya jadi seperti ini. Kemudian ini buktinya, kalian baca sendiri ya. Ya, dibaca sendiri ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian beberapa hal yang bisa disimpulkan dari rumus varian tersebut ya tadi. Jadi apa varian tadi? Rumus varian dari Y bar linear regression estimator ya. YLR ya. YLR varian Y bar linear regression estimator. Ada S-nya ini. Enggak ada S-nya ini ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan apa tadi? Sama dengan tidak paling. Nah ini 1-F per N dikalikan dengan SY kuadrat, ini sampel, dikalikan 1-N Rho kuadrat ya. Nah 1 Rho kuadrat. Misalnya kelamaan ini bergeraknya 1 Rho kuadrat. Nah kalau lihat di sini maka ya bila regresi linear dan B adalah least square estimate ya dari beta bagi beta, jadi ini B kecil tadi, maka Y bar LR presisinya akan lebih tinggi daripada Y bar D. Hanya different saja, karena different saja itu kan ditetapkan gitu ya. Jadi memang B itu yang koefisien regresi itu memang dicari ya dengan rumus tadi ya, dengan rumus ini ya SXY dibagi dengan XX kuadrat ini dicari memang. Sedangkan kalau di different itu tidak dicari, ditetapkan gitu. Jadi otomatis akan lebih adaptif yang ini karena melibatkan perhitungan-perhitungan dari data gitu ya. Nah, bila regresi dan dalam X linear sempurna sehingga korelasi sama dengan 1, korelasinya sama dengan 1, kalau Y dan X itu korelasinya 1, maka variannya jadi sangat kecil bahkan 0 ya. Variannya akan jadi makin bagus kan, varian makin mendekati 0 artinya makin bagus. Jadi makin sempurna dia kalau korelasi Y dan X-nya ini adalah linear sempurna ya. Nah, itu menjadi variannya itu menjadi 0. Ini seolah-olah datanya itu ada di sekitar garis itu gitu ya. Nah, bila Y dan X-nya tidak berkorelasi atau rho-nya sama dengan 0, ini rho-nya sama dengan 0, maka Y variannya itu menjadi maksimal gitu ya. Variannya jadi maksimal karena rho kuadrat ya. 0 ya. Jadi ini tinggal ini saja. Gitu. Dan ini adalah varian SRS ya. Maka kita bisa katakan di sini varian dari regression estimator itu akan selalu lebih kecil dari varian SRS. Karena ada pengurangnya rho ini. Dia akan sama hanya ketika nilai rho-nya sama dengan 0. Dia akan sama. Kalau korelasinya tidak sama dengan 0 justru malah dia akan makin mengecil. Nah ini adalah varian dari, ini saja itu adalah varian SRS.
Oh Pak, varian SRS ya? Iya, ini varian SRS. 1 min F kalikan S kuadrat per N. Kemudian estimasi total dilanjutkan. Jadi ini totalnya dikalikan N besar, ya akan jadi seperti ini. Ini di cap, dan ini X bar dikalikan N jadi X, dikalikan N jadi ini. Ini adalah penduga total, kemudian ini variannya. Kalau udah dapat varian ini, ya sudah semuanya dapatnya. Itu regression estimator. Kemudian masih lagi. Nah, ternyata regression estimator itu adalah penduga bias. Tapi biasnya adalah bias konsisten, ya, karena dia berupa rasio sebenarnya, rasio antara kovarian dan varian. Kalau pakai beta itu kan rasio dari kovarian tapi ini besar C-nya, kovarian dari X bar dibagi dengan varian dari X. Kalau penduganya adalah pakai beta, pakai B kecil, maka jadi S dx dibagi dengan SX kuadrat. Ini adalah rasio ini sebenarnya. Kan penduga rasio jadinya ya. Nah, rasio itu adalah penduga yang bias tapi konsisten. Itu. Kemudian pada desain simple random sampling, bias dari ini itu sama dengan yang seperti dulu di rasio estimator itu, besarnya bias itu adalah sebesar mean kovarian dari rata-rata X dan B. Ya, kalau dulu adalah, kalau materi sebelumnya berarti mean kovarian dari X bar dan R. Rasio estimator. Kemudian perbandingan penduga regresi dengan penduga SRS. Ya, kita tinggal bandingkan saja, kita tinggal bagi saja. Kita ingin tahu seberapa kondisi ketika penduga regresi itu lebih baik daripada penduga SRS, ya, dengan hanya membagi varian saja. Jika dibagi itu ternyata ada sama dengan satu min rho kuadrat. Ini terjadi seperti apa kalau seperti ini, gitu ya. Nah, nilai 1 min rho kuadrat ini bentuknya kuadrat, ya, akan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Karena ini kuadrat, ya. Jadi negatif selalu nilainya maksimal 1 gitu ya. Maksimal 1 dan minimal 0. Gitu. Jadi akan selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi maksimalnya memang 1. Jadi maksimalnya 1. Jadi kalau gitu ini tandanya adalah apa? Lebih besar dari 1. Gitu. Kalau ini sama, ini maksimalnya 1. Kalau maksimal 1 kan bisa kurang dari 1 ya. Kan maksimalnya 1. Nah, bisa kurang dari 1 ini. Tandanya seperti ini. Karena bisa kurang dari 1. Nah, kalau seperti ini maka varian dari regression estimator akan selalu lebih kecil daripada varian beta. Jadi lebih efisien ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan penduga rasio, ya, penduga rasio. Kalau rasio kan umum ya. Kalau rasio itu umum ya. Y bar dibagi dengan X bar. Sementara kalau B itu adalah kovarian. Kovarian X dibagi kovarian X, dibagi varian X. Nah, kita bagi saja ini variannya. Ya, ini, kemudian ini. Nah, yang sama dicoret. Kemudian akan menjadi lanjut. Kemudian ini terus bisa dilanjutkan sendiri. Akhirnya kemudian jadi seperti ini kan. Nah, kalian coba-coba saja nanti jadinya seperti ini. Nah, ini persamaan di atas juga selalu bernilai kurang dari atau sama dengan 1. Kenapa? Karena komposisi di sini pembilang penyebut. Pembilang ada penyebut. Di mana kondisi penyebutnya ya itu positif yang ini kan kuadrat. Apapun yang terjadi kalau dikuadratkan itu positif atau 0. Itu lebih dari 0 gitu ya. Ini berarti nilainya akan lebih besar di komponen penyebut daripada pembilang. Jadi juga akan kondisinya juga seperti ini. Maka yang terjadi adalah regression estimator lebih baik dibandingkan dengan rasio estimator. Ini secara umum. Jadi regresi itu lebih baik
atau lebih efisien dibandingkan dengan rasio secara umum ya. Dia akan sama dengan 1 ya, kalau kondisinya apa? Kondisinya apa kalau ini sama dengan sama? Kondisinya hanya sama kalau ini sama dengan 0 kan? Kalau ini sama dengan 0. Oke, baik. Kemudian ini perbandingan penduga regresi dan penduga rasio tadi sudah lanjut. Nah, ini kalau ini sama dengan 0 ya. Nah, kalau sama dengan 1 ini akan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 maka yang terjadi adalah rho itu adalah nilainya ini. Kalau rho-nya nilainya ini sama dengan apa ini? Koefisien variasi dari X dibagi dengan koefisien variasi dari Y, maka yang terjadi adalah regression estimator akan punya efisiensi yang sama dengan rasio estimator. Itu saja. Ini terjadi ketika hanya ini saja. Hanya ketika ini saja. Baik, berikutnya adalah ini bukti. Buktinya kalian baca juga. Jadi regression estimator dan rasio estimator akan sama jika nilai rho-nya adalah sama dengan koefisien variasi dari X dibagi dengan koefisien variasi dari ini saja. Selain dari ini, maka tetap varian dari regression estimator akan selalu lebih kecil daripada varian dari Y bar rasio. Ini sama dengan ketika rho-nya hanya ya. Baik. Kemudian contoh soal ini dipelajari sendiri. Ini ada contoh datanya, diikuti saja ya. Nah, ini scatter plotnya atau kemudian bentuk garis regresinya. Ya. Kemudian ini adalah hitung-hitungannya. Ya, kita definisikan supaya mudah. Ya. Kemudian cari rata-ratanya. Ya, ini kemudian cari rata-rata Y-nya kan gitu. Estimasi rasio biasa ya. Nah, kemudian ini ya, kondisi ragam X, ragam Y, ragam ini kovarian. Data itu betanya dimasukkan ya. Ini rumusnya kovarian dibagi dengan ragam. Nah, ketemu ini beta ya. Kalau rasionya 0,9, kalau betanya 0,57 kedua. Nah, kemudian rho-nya ini adalah kovarian dibagi akar varian. Masukkan angka-angkanya, ketemulah rho-nya itu sama dengan 0,7235. Nanti bisa dicek rho-nya itu sama dengan ini atau tidak gitu. Nah, kalau ini sama dengan, maka yang terjadi penduga rasio yang sama dengan penduga regresi. Ya. Nah, itu kalau perbandingan rasio dan regresi. Kalau rasio regresi dan SRS jelas lebih baik regresi ya. Nah, ini kemudian penduga SRS biasa saja ya. Nah, Y bar untuk estimasi total ya. Kemudian hariannya ya, biasa saja ya. Tinggal dikerjakan aja, nggak susah. Ini untuk penduga rasio, ini penduga totalnya. Jadi cari penduga SRS, penduga rasio dan penduga regresi ya, tiga-tiganya. Ini variannya ketemu ini ya. Itu masukkan ya. Kemudian ini penduga regresi ya. Ini penduga regresi. Nah, cari masukkan nilai beta tadi ya. Beta tadi masukkan semuanya ya. Nah, ini berarti ini ada diketahui ini dari sampel, ini dari populasinya. Ketemulah penduga totalnya ini dan variannya ini ya. Variannya ini ya. Nah, kemudian Anda tinggal lanjutkan ini. Nah, variannya yang paling kecil yang mana kan gitu. Yang paling kecil yang mana? Kalau ini varian regresinya itu 103.700 ya. Kalau varian tadi rasio berapa? 118.890. Kalau varian SRS 129.000. Jadi paling besar varian SRS 129.000.
Yang kedua varian rasio 118.000 dan berikutnya adalah varian varian dari regresi 103.000. Itu perbandingan varian. Untuk lebih dalamnya lagi, bandingkan juga antara RSE ketiganya. Ya. RSE juga dibandingkan, varian juga dibandingkan. Ya, kalau varian tadi sudah jelas. Bagaimana dengan RSE-nya kalian lanjutkan ya. Yang paling kecil yang mana? Tinggal dibagi dengan pilihan. Berikutnya adalah untuk desain stratified diterapkan pada regression estimator. Kalau sebelumnya rasio estimator, regression estimator sama, ada dua separate regression estimator dan combine regression estimator sama dengan sebelumnya. Nah ini ya hanya kemudian kalau separate estimator itu hanya menambahkan strata H ya. Nah, jadi pengerjaannya pada setiap strata gitu saja. Strata baru kemudian digabung semuanya, cari dulu PH ya, cari dulu koefisien regresi setiap strata ya. Ini biasa saja rumusnya. Ya, kemudian penduga setiap strata, penduga regresi setiap strata, varian regresi setiap strata. Ya. Setelah sukses mengerjakan di setiap strata, setelah sukses ya baru kemudian dicari penduga di level populasinya dengan mengalihkan penimbangnya. Jadi setelah sukses di strata ke level populasinya dikalikan penimbang itu ya. Itu prosedurnya begitu ya, SOP-nya begitu. Strata dulu baru kemudian keseluruhannya dikalikan dengan penimbang. Ya, itu ya. Nah, itu. Ini akan jadi ini ya, jangan memasukkan saja ini lah. Masukkan saja itu menjadi ayah. Kuliah. Ya. Nah, kemudian ini variannya ya tinggal dimasukkan penimbang jadi seperti ini ya. Oke. Itu separate estimator. Nah, kemudian penduga totalnya ya setelah mendapatkan penduga rata-rata, dapatlah penduga total biasa. Variannya juga setelah mendapatkan varian rata-ratanya. Jadi itu SOP-nya seperti itu. Ini contoh soalnya, jadi kerjakan sendiri, coba-coba sendiri ya. Ya. Iya. Nah, kemudian ini tabel pembantunya ini sudah dicontohkan di sini tabel pembantunya, tinggal dicek aja kalian ya. Ini contoh soalnya ya. Kemudian jawabannya ya sudah ada di situ ya. Mudah sekali ya. Nah, sampai RST-nya dapat ya. Oke. Kemudian ini combine regression estimator ya. Kalau tadi separate sekarang combine. Nah, combine itu berarti apa? Tidak kalau B-nya tadi itu adalah B di setiap strata. Nah, kalau sekarang B-nya tidak di setiap strata. B-nya dibuat sama. B-nya dibuat sama untuk semua strata. Kalau yang separate tadi dibuat B1 beda dengan B2, beda dengan B3. Kalau yang ini itu B-nya dibuat sama. Ya, seperti rasio kemarin, rasionya dibuat sama. Nah, ini. Dicari dulu Y bar ST-nya. Y bar ST-nya dulu dicari ya. Dengan mekanisme penimbang, ini rata-rata biasa, ini juga expert, ini penimbang, ini rata-rata biasa, kemudian varian Y bar ST-nya sudah dapat, ya. Jadi dicari dulu, ini biasa saja ya, ragam biasa, belum memasukkan B dan segala macam, ini rumus biasa, rumus ragam biasa, ya. Kemudian setelah dapat Y bar ST, X bar ST, dan varian macam-macam, baru kemudian B-nya yang combine. Combine tadi beda dengan separate, tadi B-nya ada hanya, sekarang ini tidak ada hanya ya, jadi ini combine ya. Oke. Kemudian penduganya jadi ini ya, pakai ST tidak ada lagi dicari penduga setiap rata varian juga ya. Ini penduganya, ini variannya, kemudian estimasi total, nah dilanjutkan sendiri ya. Oke, tidak ada masalah. Ini contoh soalnya. Nah, penggunaan combine tadi sama dengan rasio,
Jadi mempertimbangkan karena penduga beta ini adalah juga salah satu bentuk rasio, salah satu bentuk khusus dari rasio, dan itu kalau penduga rasio adalah penduga yang bias tapi konsisten. Kalau hanya semakin banyak, dia akan semakin kecil biasnya. Nah, oleh karena itu, kalau separate itu membutuhkan separate separate regression estimator butuh sampel yang besar di masing-masing strata. Sementara kalau combine itu tidak butuh sampel besar di masing-masing strata karena digabung. Nah, itu keuntungan menggunakan combine regression. Sehingga untuk sampel tiap strata yang tidak terlalu besar atau kecil, misalnya ternyata di strata itu sampelnya hanya 5 misalnya. Di suatu strata sampelnya hanya 5 atau 10, itu kan kecil. Nah, maka gunakan combine untuk mengatasi bias tadi. Bias kalau konsisten kan butuh sampel yang banyak. Oke, ini adalah contoh soalnya dan ini juga dikerjakan. Ya, sudah ada pembantu tabelnya dan ada hitung-hitungannya. Mudah ya. Hanya susahnya kalau kita menghadapi soal yang lain gitu, kadang-kadang malah bingung. Kita tidak bingung kalau kita paham, dipetakan masalahnya gimana, apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, menggunakan desain apa gitu saya tahu. Tapi kalau tidak paham konsep, ya nanti begitu soalnya dirubah, kalimat redaksinya dirubah, ya dipelenceng-pelencengkan sedikit, dikasih jebakan-jebakan sedikit, itu bingung. Jadi bingung ya. Ya memang karena baru belajar. Kemudian nah ini separate dengan combine itu seperti apa? Nah, tidak ada aturan pasti apakah separate atau combine yang lebih baik, nah, itu lebih akurat digunakan. Ini maksudnya adalah perbandingan variannya ya, antara separate dan combine itu lebih kecil mana, itu belum ada ketentuannya. Konsekuensi dari separate regression estimator adalah biasanya akan besar jika jumlah sampel tiap stratanya kecil, itu saja. Ini masalah di sini. Ini jadi masalah. Gitu ya. Jadi butuh sampel tiap strata yang besar kalau separate. Nah, konsekuensi dari combine regression estimator adalah variannya akan besar jika koefisien regresi populasi tiap stratanya berbeda-beda. Jadi memang begitu. Kalau memang faktanya beta itu antar strata itu faktanya memang bedanya jauh, ya tentu itu jadi masalah di combine. Tapi dari sisi ukuran sampel dia teratasi untuk combine estimator kalau ukuran sampelnya kecil ya di tiap strata. Hanya saja juga perlu dilihat betanya yang setiap strata apakah besar atau kecil selisihnya. Artinya perbedaannya. Kalau perbedaannya besar kan kita menganggap beta itu sama kan. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan seterusnya gitu. Jadi kalau kenyataannya itu dihitung dari S X dibagi dengan S X kuadrat, nah, misalnya antara strata 1 dan strata 2, strata 3 dan seterusnya ini kok beda-beda jauh, ya masih disarankan menggunakan separate regression. Tapi lihat juga itu sampelnya kecil. Nah, kalau kondisinya gimana Pak? Kalau sampelnya kecil, kenyataannya betanya besar. Nah, ini berarti perlu penelitian yang lebih lanjut. Gitu. Kalau kita dihadapkan pada sampel stratanya kecil, tetapi kondisi betanya bedanya jauh-jauh. Ya, ini kan idealnya kalau seperti ini kan seolah-olah kalau separate itu sampel kecil, betanya agak mirip, gitu mah pakai separate, ya kan? Oh ternyata maksudnya kalau sampelnya kecil, betanya agak beda jauh, nah, pakai combine. Kalau separate bagaimana? Lihat sampelnya besar-besar, sudah pakai separate. Karena ini lebih adaptif dengan beta yang berbeda-beda. Kalau ini tidak adaptif dengan beta yang berbeda-beda, tapi adaptif dengan ukuran sampel yang kecil. Itu ya. Kemudian berikutnya, jika garis regresi garis regresi adalah linear, hubungan korelasinya juga akan linear, dan B diperkirakan sama untuk semua strata, maka combine regression lebih direkomendasikan. Kalau ini tidak terlalu jauh. Nah, jika bedanya itu berbeda, maka disarankan menggunakan separate. Ya, kalau perbedaannya terlalu betul-betul signifikan. Kemudian jika garis regresi cenderung curve linear atau enggak linear, lebih baik menggunakan combine estimator. Ya, kecuali jika jumlah sampel di strata
Ini sebenarnya ini yang ketiga ini adalah kalau tidak ada rotan akan purja. Kalau tidak ada rotan akan purja. Akar pun jadi. Bukan akan purja, akar pun jadi. Ya. Nah, itu ya. Sebaiknya tidak menggunakan regression estimator kalau kurvanya atau garis antara y dan x-nya ya plot initial dari plotnya juga itu bukan linear, pakai yang lain. Ini contoh soalnya ya juga dikerjakan secara mandiri ya, boleh dimanfaatkan diskusi kelompok. Ini sudah mulai soal artinya bagaimana Anda mengerjakan ini. Ini saya harapkan ini dikerjakan dan kemudian disampaikan di grup ya, tiap kelompok yang untuk soal ini saja yang terakhir ya. Kapan dikumpulnya ya jangan sampai Jumat lah, jangan sampai lewat pekan gitu ya. Pekan depan kita sudah materi berikutnya. Baik, itu ya untuk materi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya.